Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan ingin membuat video tentang load balancing. Pengertian load balancing. Load balance adalah suatu metode untuk membagi beban suatu server menjadi dua atau lebih secara seimbang, agar server tidak mengalami kelebihan beban saat menerima request dari user atau klien. Metode ini digunakan untuk mengoptimalkan sebuah server agar server tidak mengalami overload. Masih di pengertian load balancing, metode load balancing ini tidak menambah bandwidth dari sebuah server, tetapi hanya membagi beban server tersebut. Load balance ini biasanya digunakan pada server yang memiliki jumlah user atau klien yang melebihi kapasitas maksimum dari jumlah request yang dapat ditangani oleh server tersebut. Manfaat load balancing. Yang pertama, mengurangi beban server. Request data atau dari klien tentu akan membuat server mengalami overload. Bila terjadi overload, server tersebut akan down dan tidak dapat diakses oleh klien. Maka dari itu, load balancing membagi beban request data dari klien agar server berjalan lebih maksimal dalam menangani request dari data klien. Yang kedua, mempercepat akses. Bila melakukan load balancing pada web server, maka website dari web server tersebut akan lebih cepat diakses dikarenakan beban dari klien ditangani oleh dua atau lebih web server yang menyebabkan akses tersebut dapat ditangani tanpa memperlambat kinerja dari server. 3. Redundansi. Jika terdapat 3 web server dan salah satunya mengalami kerusakan atau down, maka dua web server lainnya akan tetap menjaga website selalu berjalan dan dapat diakses oleh klien. Klien tidak akan menyadari downtime apapun dari website tersebut. Jenis load balancing. Yang pertama, software load balancer. Load balancer jenis ini merupakan hardware yang telah dibuat hanya untuk tujuan load balancing dan siap digunakan. Berikut merupakan contoh hardware load balancer yaitu Cisco System Catalyst, Coyote Point Barracuda Load Balancer. Cara kerja load balancing. User pertama menuju ke internet dan user kedua menuju ke internet juga, user ketiga menuju ke internet menuju ke load balancer, kemudian request server 1, request server 2, kemudian request server 3. 2. Hardware load balancer. Load balancer jenis ini merupakan suatu software yang dipasang pada suatu PC atau server dan juga software yang diinstal. Ini perlu dikonfigurasikan terlebih dahulu agar dapat berfungsi. Hardware dari PC atau server yang digunakan dalam jenis ini akan mempengaruhi kinerja dari load balancer tersebut. Semakin tinggi hardware digunakan, maka kinerja software load balancer ini semakin baik. Algoritma load balancer. Yang pertama, round robin. Algoritma load balancer paling sederhana yaitu membagi beban secara bergiliran dan berurutan dari suatu server ke server lain. 2. Ratio. Algoritma ini membagi beban dengan cara memberi setiap servernya semakin besar rasio, maka semakin besar juga menangani rasio tersebut. 3. Fastest. Lakukan pembagian beban dengan cara mengutamakan server-server yang memiliki respon paling cepat. Server ini yang nanti dapat menangani beban saat terdapat request. Jadi saat server yang sedang melakukan pengambilan data yang menyebabkan respon server tersebut menjadi lambat, dan request tersebut akan diambil oleh server lain yang memiliki respon tercepat. 4. Latch connection. Lakukan pembagian berdasarkan banyaknya koneksi yang sedang dilayani oleh server. Server yang paling sedikit melayani koneksi klien, maka server tersebut akan mengambil request berikutnya dari klien. Alasan menggunakan load balancer. Yang pertama, waktu respon. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan kecepatan akses website saat dibuka. Dengan 2 atau lebih server yang paling berbagi beban akan lebih cepat karena beban tidak hanya pada satu server saja. 2. Redundansi. Jika website kita sedang berjalan seimbang di beberapa server dan salah satunya server bermasalah, maka kita mempunyai server lain. Proses pengaksesan pun tidak terhambat dan para pengunjung web pun tidak menyadari bahwa salah satu sedang mengalami gangguan. Kelebihan dan kelemahan load balancing. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan yang pertama dapat membagi pekerjaan secara merata kepada server layanan utama. Yang kedua, sebagai pintu masuk kepada layanan yang ada. Yang ketiga,
meminimalisir waktu down dari layanan. 4. Mempercepat akses layanan karena dapat mengarahkan permintaan layanan ke server yang memiliki respon cepat. Kelemahan. Yang pertama, menambah biaya karena membutuhkan 2 server atau lebih. Yang kedua, jika server induk bermasalah, maka semua sistem virtual yang ada di dalamnya tidak bisa digunakan. Yang ketiga, penempatan semua data dalam satu server akan menjadi target serangan virus ataupun serangan hacker. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.